Shalom, kita bertemu lagi di program Rema Tuhan pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kemarin mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan bahwa saya mengalahkan sebuah spirit yang sedang mengikat di kota ini, tetapi saya belum cerita tentang itu dulu. Karena yang pagi ini Tuhan taruh dalam hati saya adalah tentang roh anak sulung. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara perhatikan kisah ketika anak bungsu itu hilang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, maka sebetulnya ada yang mengatakan yang hilang itu anak yang bungsu. Ternyata tidak. Yang sulung itu juga terhilang, tetapi di dalam rumah. Kalau saudara cermati di situ, anak yang sulung ini punya kecenderungan kepahitan dan iri karena si ayah ini memperlakukan tanda kutip berbeda. Ketika anak bungsu itu pulang dari dia merantau, jatuh miskin dan lain sebagainya, tetapi ayahnya ini menyiapkan sebuah pesta besar untuk menyambut anak bungsu itu datang. Ketika anak sulung mendengar bahwa ada bunyi-bunyian, ada pesta besar, dia bertanya kepada pengerja ayahnya, "Suara apakah itu?" Lalu pengerjanya bilang, "Loh, tidakkah engkau tahu bahwa adikmu yang hilang itu sudah datang kembali? Ayahmu sudah mendapatkan adikmu." Maka kesallah hatinya gitu. Anak ini kesal, lalu dia protes kepada papahnya. Dia berkata, "Selama ini aku ini tidak pernah melanggar aturan. Aku selalu mengerjakan pekerjaan. Tetapi ayah tidak pernah memotongkan aku seekor anak kambing pun untuk pesta." Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya memperhatikan itu, ini adalah roh anak sulung yang ada di gereja hari-hari, di pelayanan hari-hari ini. Coba saudara perhatikan, dia ini orang yang tidak pernah melanggar aturan. Dan dalam perumpamaan itu, ayahnya mengatakan benar, tidak membantah. Artinya memang anak sulung ini tertib, menjadi good guys di rumah, yaitu anak yang baik, tidak pernah merosal, tidak pernah aneh-aneh, taat aturan istilahnya, yaitu ini adalah gambaran dari orang Kristen agamawi. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, Yesus ini juga sangat-sangat diserang, dan Yesus pun juga menyerang siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat yang ada di dalam Alkitab. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini menyerang Yesus terus-menerus. Karena apa? Karena mereka memiliki roh anak sulung. Anak sulung itu ciri-cirinya adalah yang pertama, dia mengerjakan firman Tuhan. Ya, ini coba nanti ciri-ciri ini Anda koreksi apakah ini ada di diri Anda atau ada di orang-orang di sekitar pelayanan Anda. Dikasih tugas mengerjakan, tapi hatinya tidak di situ lagi. Gitu. Kerja, tapi hanya sekedar ya aku sudah ditugasi kok. Gitu. Sudah ditugasi ya aku kerjakan. Gitu. Tetapi hatinya tidak di situ. Itu adalah roh anak sulung. Hati-hati. Yang kedua, roh anak sulung adalah menganggap dirinya bukan anak, tapi pekerja. Jadi ada orang yang mengatakan selalu bolak-balik, "Saya ini hamba Tuhan, saya ini hamba Tuhan, saya ini hamba Tuhan," gitu. Nah, orang yang sering mengatakan saya ini hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan, dan tidak mengatakan dirinya anak, itu jangan-jangan terjangkit roh anak sulung. Menganggap dirinya cuma sekedar hamba. Hamba itu apa? Ya kerja, dapat upah. Kalau melayani Bapak tidak dapat upah, mecocong. Istilahnya saya punya sebutan bibirin dilawir, ya toh, mecocong. Itu kalau kerja untuk Tuhan tapi tidak dapat upah, upahnya bisa berupa uang, upahnya bisa berupa puji-pujian, itu mecocong. Itu bisa dilihat dalam diri kita masing-masing. Apakah ketika engkau melayani Tuhan engkau tidak dapat amplop, mecocong, ataukah engkau tetap senyum tapi diundang lagi tidak mau? Biasanya begitu. Itu roh anak sulung yang kedua, menganggap dirinya cuma hamba, upahan. Yang ketiga, roh anak sulung ini adalah dia tidak nyaman ketika ada orang baru yang dipakai Tuhan. Biasanya bisa terlihat ada orang yang
tiba-tiba dipakai Tuhan dalam sebuah gereja, wah dia langsung seledat ya toh, ngecocong ya toh, ngomongin kejelekannya orang baru yang dipakai Tuhan. Itu biasanya begitu, ngomongin terus iki mbiyen ngene, masa lalunya mulai dikorek-korek ya, kayak begitu. Itu adalah roh anak sulung. Coba dicek dalam diri kita. Kalau ada orang baru yang dipakai Tuhan, lalu kita mengorek-ngorek masa lalunya, jangan-jangan Anda ini sedang terikat oleh roh anak sulung. Bahaya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, anak sulung ini tidak bisa punya hati yang happy. Pesta itu tidak ada. Karena yang ada di dalam hatinya, dia ada di rumah bapaknya, dia berpikir, dia bekerja, mengerjakan tugasnya, selesai, sudah. Jadi hatinya tidak di bapaknya memang. Makanya saya katakan bahwa anak sulung ini terhilang di dalam rumah, sedangkan anak bungsu terhilangnya di luar rumah. Tapi kalau roh anak sulung ini, dia hilangnya di dalam rumah, di dalam gereja. Raganya masih di gereja, raganya masih pelayanan di gereja, tapi hatinya tuh sudah tidak di gereja. Atau raganya masih pelayanan di satu tempat pelayanan, ya toh, masih melayani, tapi hatinya tidak di situ, ngomel. Kalau lihat orang lain tidak kerja, dia ngomel. Kayak Marta itu. Marta itu kan sulung. Ketika Yesus datang, Maria ini duduk di kaki Tuhan, ya toh. Saya tidak mengatakan dalam sebuah pelayanan tidak perlu ada Marta, tidak. Tapi Marta harus bisa menempatkan diri. Ketika melihat Maria duduk di kaki Tuhan, dia sibuk repot di dapur, dia komplain kepada Tuhan. Ini yang salah. Setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Tapi ketika Anda komplain terhadap bagian orang lain, ketika Anda komplain melihat orang lain tidak membantu kita, ketika kita komplain melihat orang kelihatannya duduk-duduk aja, tidak membantu kita, disitulah Tuhan pasti akan menegur kita gitu. Setiap orang yang berjalan dalam treknya, seperti Apostol Eli kemarin mengatakan ketika ibadah di Banjir Ceki, seorang hamba Tuhan dari Uganda ini, ketika kamu ada di jalurmu, tidak usah kemana-mana, tidak usah lihat jalurnya orang lain, tidak usah lihat aku ini kok pontang-panting di dapur, dia kok enak duduk-duduk. Tidak perlu. Karena tugasmu memang pontang-panting di dapur. Tugasnya dia memang duduk-duduk di situ sudah. Kita tidak pernah tahu dia duduk-duduk karena dia berdoa. Kita tidak pernah tahu. Contohnya seperti itu, Marta dan Maria. Nah, roh anak sulungnya apa? Tidak bisa happy dengan hidupnya. Dia tidak bisa sukacita. Makanya kalau memuji Tuhan mecocong terus. Lihat orang dipakai Tuhan mecocong terus. Ini adalah roh anak sulung. Dan yang kelima adalah ciri dari roh anak sulung ini adalah dia punya hati yang pahit dan iri. Dikit-dikit iri, dikit-dikit pahit. Dia tidak pengen lihat ada orang lain yang menonjol. Nah, roh anak sulung ini sangat bahaya kalau terjangkit ke hamba Tuhan atau gembala sidang, ya, atau pendeta gereja. Begitu roh ini menjangkit, maka ketika ada staf gembala atau pengerjanya yang mulai muncul dipakai Tuhan, wah, dia langsung serta-merta memban pelayanannya. Itu biasanya begitu. Saya lihat di gereja-gereja besar, di kota besar, karena saya pelayanan di kota besar dulu waktu saya masih kuliah sampai kerja, saya melihat sendiri ada gembala sidang atau pendeta yang ciri-cirinya begitu, punya roh anak sulung. Yang terjadi apa? Ketika ada bawahannya yang mulai menonjol, pelayanan kemana-mana langsung dilarang, stop langsung. Harusnya sebagai seorang pemimpin, termasuk saya malah mendorong jemaat yang hadir di Persekutuan Banjir Ceki tahun depan harus bisa khotbah semua. Dan tahun depannya lagi 2025 mereka harus bisa khotbah kemana-mana. Nggak cuma di Persekutuan Banjir Ceki enggak, tapi mereka harus bisa dipakai di mana-mana, di kota-kota, di pulau-pulau, bahkan ke luar negeri. Jadi tahun depan itu kita akan mendorong semua jemaat, ayo belajar bawakan firman. Ya, berkhotbah itu buat saya bukan panggilan tertinggi,
That's not the highest calling dari Tuhan, bukan. Kalau ada gereja yang mengatakan berjenjang pelayanannya, dari penerima tamu itu paling rendah, naik nodong kolektor itu, naik lagi nanti misalnya pelayanannya jadi kor atau choir, terus pangkatnya naik lagi jadi singer, pangkatnya naik lagi jadi worship leader, pangkatnya naik lagi khotbah, itu berjenjang. Dan orang-orang gereja jadul zaman dulu menganggap bahwa orang yang sudah khotbah di mimbar itu hidupnya sudah maha suci, itu sudah pencapaian tertinggi dalam pelayanan. Salah, tidak ada itu hanya profesi saja. Itu bukan the highest calling. The highest calling adalah ketika Anda berani keluar dari rumah, lihat tetanggamu sakit, datangi, doakan, ajak, kenalkan Yesus dalam hidupnya. Sudah. Itu adalah panggilan tertinggi dalam kehidupan kita. Pergi beritakan Injil, itu jelas. Jadi berkhotbah itu bukan pelayanan tertinggi, pelayanan maha suci, tidak. Di tempat kita itu sama. Di Persekutuan Banjir Rezeki tidak ada ceritanya pengkhotbah lebih tinggi jabatannya, pangkatnya, derajatnya daripada jemaat biasa. Tidak. Semua sama. Semua sama-sama anak-anak Tuhan. Semua sama-sama warga surga yang kita punya kapasitas dan pekerjaan masing-masing. Tetapi saya mendorong tahun depan, memang visi Tuhan yang Tuhan taruh adalah setiap jemaat ini bisa berkhotbah. Setiap jemaat bisa berkhotbah, supaya 2025 mereka bisa khotbah kemana-mana. Nah itu. Jadi tugas saya mendorong agar mereka semua lebih hebat dari yang punya persekutuan, ya toh. Kenapa? Kalau saya cuman persekutuan saya kayak persekutuan yang lain-lain, yang seperti biasa, jemaat datang punya masalah didoakan, mari mulai, ya toh. Jemaat datang pulang lagi, ya cuman gitu aja. Lihat nonton artis, nonton pendeta, ya toh, didatengin artis, didatengin pendeta dari luar negeri, mereka datang pulang. Lah buat apa? Saya Persekutuan Banjir Rezeki ini beda dengan persekutuan doa yang lain. Kita tidak mengumpulkan massa, kita ini mengumpulkan orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Setiap orang punya fungsinya, setiap orang punya istilahnya panggilan masing-masing. Tugas saya adalah agar mereka bisa menemukan dan mempertajam panggilan mereka. Salah satunya adalah mendorong mereka untuk berani berkhotbah, gitu. Ya, kalau tidak begitu ya mana mungkin kita yang persekutuan anyaran bocil ini baru 2 tahun tapi pelayanan kita dipercaya Tuhan kayak begitu banyaknya. Saya sendiri juga tidak pernah mikir itu. Wong gurunya juga datang sendiri. Kita tidak nyari guru, ya toh, yang pelayanan yang ada di Banjir Rezeki itu sekarang kita Senin sampai Sabtu itu full pelayanan sosial, pelayanan rohani, itu banyak yang kayak begitu. Itu tidak pernah datang dari kemanusiaan saya. Tuhan mendorong, saya taat jadi. Tuhan mendorong, saya taat jadi. Itu aja sudah. Kalau enggak begitu saya sudah puluhan tahun ya cuman persekutuan doa yang begitu aja. Yang cuman sekedar orang datang, tepuk tangan, hahaha hihi, lalalili, pulang. Sudah. Didoakan, geblak-geblak, nangis-nangis tapi hidupnya enggak berubah. Saya enggak mau. Saya mau jemaat yang hadir, saya dorong betul-betul. Ayo, anak bungsu harus diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk khotbah, untuk menyampaikan firman, belajar dengar firman Tuhan. Karena apa? Saya percaya kalau setiap orang ini belajar menyampaikan firman Tuhan, maka dia belajar firman di rumah, mempersiapkan diri, pasti Tuhan bicara sama dia. Otomatis mereka nanti akan dengar Tuhan bicara apa dan mereka sampaikan apa. Itu yang saya rindukan. Jadi di Banjir Rezeki nggak ada ceritanya pemimpinnya itu menekan bawahannya supaya jadi bawahan terus, enggak. Saya malah mendorong mereka nanti bisa punya persekutuan-persekutuan doa sendiri di rumah masing-masing. Setiap rumah akan menjadi rumah doa. Itu kan visinya Tuhan. Rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa, the house of prayer for all nations. Itu adalah visinya Tuhan Yesus waktu dia ngobrak-ngabrik bait suci gara-gara banyak orang yang dagang binatang, dagang korban di sana, tukar menukar uang pakai bunga tinggi, ya toh. Yesus ngamuk karena apa? Gereja dijadikan bisnis
Gereja cuman mengumpulkan duit persembahan, gereja cuman untuk ngelemok nih para imam. Tuhan ngamuk, diobrak-abrik, dan dia berkata, rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa, tapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Itu peringatan Tuhan. Saya tidak mau persekutuan banjir rezeki menjadi sarang penyamun yang nanti Tuhan datang diobrak-abrik. Saya tidak mau. Saya mau persekutuan banjir rezeki ini nantinya akan mendorong anak-anak bungsu yang pulang ke rumah untuk mereka dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Selamat bergabung tiap Selasa. Jangan lupa jam 4 sore di Banjir Rezeki Mall Caruban. Semua orang boleh hadir, boleh diubah hidupnya oleh Tuhan sendiri. Ya, jangan lupa untuk hadir. Tuhan Yesus memberkati.